Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Di video kali ini, kita akan membahas soal SIMAK UI, Seleksi Masuk Universitas Indonesia, yang diambil dari tahun 2019. Mari kita ikuti video berikut ini untuk teman-teman semua, untuk rekan-rekan semua yang sedang berjuang untuk mempersiapkan diri masuk mengikuti tes di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti. Soal yang pertama, barang kebutuhan pokok biasanya memiliki permintaan yang bersifat titik-titik. A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis uniter, D. Elastis sempurna, atau E. Inelastis sempurna. Kita lihat yang ditanyakan di sini adalah barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok artinya adalah barang yang dimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak bisa ditunda. Artinya kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting. Semakin penting tingkat kebutuhan tersebut, semakin tidak ada substitusinya, maka barang tersebut akan semakin inelastis. Nah, kebutuhan pokok misalnya adalah papan, sandang, pangan. Nah, karena masih ada penggantinya, masih ada substitusinya, maka dikatakan bahwa kebutuhan pokok akan memiliki elastisitas permintaan yang bersifat inelastis. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, apa bedanya inelastis dengan inelastis sempurna? Bedanya adalah ketika inelastis, maka elastisitas yang dihasilkan adalah E kurang dari 1. Sementara ketika elastisitas hasilnya adalah inelastis sempurna, E sama dengan 0. Nah, ketika E sama dengan 0, artinya barang tersebut merupakan barang yang sangat penting dan tidak ada substitusinya. Mau nggak mau, suka tidak suka, konsumen harus tetap membeli barang tersebut walaupun harga tersebut naik. Nah, contohnya apa? Sifat barang atau benda yang memiliki koefisien inelastis sempurna, yaitu contohnya adalah tanah. Ya, harga tanah makin lama makin meningkat. Harga rumah makin lama makin meningkat. Karena rumah dan tanah merupakan kebutuhan pokok dan harganya terus naik, tidak ada penggantinya, tidak ada substitusinya, maka mau tidak mau konsumen harus tetap membelinya. Nah, maka tanah memiliki sifat permintaan inelastis sempurna. Soal nomor 2, kekuasaan tertinggi koperasi berada pada A. Manajer koperasi, B. Rapat anggota, C. Pengurus koperasi, D. Pengawas koperasi, E. Dinas Perkoperasian dan Usaha Kecil. Ya, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari anggota. Kedudukan tertinggi koperasi berada di dalam rapat anggota. Rapat anggota biasanya diadakan minimal 1 tahun sekali. Nah, yang dibahas apa dalam rapat anggota? Ya, yang dibahas adalah AD/ART. Ya, jadi kedudukan tertinggi koperasi itu berada di dalam rapat anggota. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi adalah titik-titik. A. Produk nasional bruto, B. Penerimaan pajak, C. Indeks harga konsumen, D. Tingkat pengangguran terbuka, atau E. Tabungan nasional. Di sini ditanyakan menghitung laju inflasi. Apakah yang disebut sebagai inflasi? Ya, inflasi itu adalah kenaikan harga secara keseluruhan. Nah, harga yang dimaksud merupakan harga-harga kebutuhan pokok yang diperlukan atau yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya atau konsumen. Laju inflasi, tingkat inflasi di Indonesia dikeluarkan oleh BPS. Badan Pusat Statistik mengumumkan laju inflasi berdasarkan tingkat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi
oleh konsumen. Maka jawaban dari soal ini yaitu IHK, ya, Indeks Harga Konsumen. Jadi jawabannya adalah C. Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas utama sebagai berikut. Kecuali titik-titik. Kecuali berarti yang bukan tugas dari Bank Indonesia yang akan kita cari. A. Memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Itu benar ya, jawaban A. Lalu yang B, menjaga kelancaran sistem pembayaran, itu juga benar. Lalu melaksanakan kebijakan moneter atau kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar, betul. Lalu jawaban D, memelihara stabilitas sistem keuangan, itu juga tepat. Jadi jawaban yang salah atau yang kecuali yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau E. Karena menghimpun dana dari masyarakat dilakukan oleh bank umum, ya, bukan dilakukan oleh bank sentral. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi artinya adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya dalam sektor ekonomi saja, tetapi semua sektor, baik politik, kesehatan, pendidikan, dan semua bidang yang lainnya. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan pendapatan atau output per kapita. Yang penting ada kenaikan produksi, hal tersebut sudah bisa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari satu aspek saja, yaitu aspek ekonomi. Nah, kita lihat jawaban yang disajikan di soal berikut ini. Jawaban A, pembangunan ekonomi hanya melihat kenaikan pendapatan nasional dan output. Ini salah ya, karena pembangunan ekonomi itu juga melihat kenaikan jumlah penduduk, tidak hanya melihat kenaikan pendapatan nasional saja, tetapi juga tingkat kenaikan jumlah penduduk. Yang B, pertumbuhan ekonomi selalu disertai dengan pembangunan ekonomi. Nah, ini salah ya, kebalik. Harusnya pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang C, pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah sama. Nah, ini juga salah, karena antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tidak sama ya, jauh. Kalau pembangunan ekonomi dilakukan di semua sektor untuk memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi, tapi kalau pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan output per kapita saja. Dan itu hanya di sektor ekonomi. Lalu yang D, pembangunan ekonomi harus memperhatikan pemerataan dan distribusi pendapatan. Nah, jawaban D ini yang paling tepat ya. Kalau yang E, pembangunan ekonomi tidak mempertimbangkan permasalahan alokasi sumber daya. Ya, pembangunan ekonomi mempertimbangkan semuanya, ya, tidak hanya aspek ekonomi, tapi semua aspek. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan pemerataan dan distribusi pendapatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perusahaan Penatu Nabira membeli sabun cuci pakaian seharga Rp250.000, cairan pelembut dan pengharum Rp200.000, dan cairan pelicin pakaian seharga Rp200.000. Pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun titik-titik. Nah, kalau kita lihat apa yang dibeli oleh perusahaan Penatu Nabira, semuanya adalah barang yang habis pakai. Barang yang habis pakai dalam akuntansi disebut sebagai perlengkapan. Ingat ya, perlengkapan, barang habis pakai. Sementara kalau peralatan merupakan barang yang tidak habis pakai atau pemakaiannya dalam jangka waktu 1 tahun lebih dan mengalami penyusutan. Sementara kalau perlengkapan langsung habis, tidak ada penyusutan. Ketika perusahaan Penatu Nabira membeli sabun cuci, cairan pelembut, dan lain sebagainya, artinya Penatu Nabira sedang membeli perlengkapan yang mengakibatkan perlengkapan menjadi bertambah. Jadi jawabannya adalah yang A. Manakah pernyataan yang merupakan manfaat dari perdagangan internasional?
Nomor 1, produsen dalam negeri dapat memasarkan produknya secara lebih luas ke luar negeri atau ke negara lain. Jawaban pertama benar. Lalu yang kedua, masyarakat dapat mengkonsumsi barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, ini juga benar, termasuk manfaat dari perdagangan internasional. Lalu yang ketiga, masyarakat memperoleh pilihan produk yang lebih banyak. Jawaban nomor 3 juga benar. Lalu yang keempat, nilai mata uang dalam negeri menjadi lebih kuat. Nah, ini salah. Nah, tergantung kalau ingin mata uang dalam negeri lebih kuat, maka kita harus lebih sering mengekspor barang ya, supaya persediaan dolar kita lebih banyak. Jadi nomor 4 ini salah. Yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan adalah titik-titik. Nah, kita gambar kurvanya ya. Ingat jangan sampai terbalik antara kurva permintaan dan penawaran. Yang diminta adalah kurva penawaran. Kita gambarkan, ya ini P atau price, harga, sementara ini adalah quantity atau jumlah barang yang ditawarkan. Dan di sudut kiri bawah ada angka 0. Kurva penawaran seperti ini gambarnya. Nah, ini S. Ya. Lalu yang ditanyakan adalah yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Nah, ini kan awalnya di sini. Ya, ini Q1 bergeser ke kanan, berarti ke Q2 atau yang menjauhi 0. Ketika kurva penawaran bergeser ke kanan, ya, ini S1, ini S2, ya, hal ini menyebabkan jumlah barangnya pun juga akan bertambah banyak. Kenapa ke kanan bertambah banyak? Karena akan menjauhi 0. Sehingga semakin ke kanan, jumlah angka atau jumlah barang yang dihasilkan akan semakin besar. Lalu apa yang menyebabkan jumlah barang yang dihasilkan itu semakin banyak, semakin besar? Yang pertama, karena peningkatan teknologi, ini benar ya, peningkatan teknologi bisa membuat kurva penawaran bergeser ke kanan. Karena dengan adanya teknologi, produksi akan semakin meningkat. Lalu yang kedua, kenaikan harga barang tersebut. Ketika harga barang naik, maka kurvanya tidak bergeser, ya, tidak bergeser ke kanan ya. Itu bukan pergeseran kurva, tapi itu hanya pergerakan kurva. Karena yang dipengaruhi adalah harga. Jadi ini salah. Lalu bertambahnya jumlah produsen. Nah, ini benar ya. Jumlah produsen bisa menyebabkan jumlah barang yang dihasilkan menjadi semakin banyak. Nomor 4, kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Ketika ada kenaikan gaji, maka hal itu menyebabkan biaya produksi menjadi naik. Nah, ketika biaya produksi naik, maka hal itu akan memberatkan produsen, sehingga produsen akan mengurangi jumlah barang yang dihasilkan atau ditawarkan. Kurvanya tidak bergeser ke kanan, tapi malah justru bergeser ke kiri, karena naiknya biaya produksi. Maka jawaban yang nomor 4 salah. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Opsi yang dipilih adalah jawaban B. Demikian pembahasan soal untuk hari ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.